Saya hanya mau tahu daripada denominasi yang begitu banyak, bagaimana Pak Pendeta boleh, ini bukan menyerang ya, tetapi mau tahu saja. Langsung aja beliau. Bagaimana Pak Pendeta boleh mendefinisikan bahwa ajaran Pak Pendeta sekarang itu lebih benar daripada agama-agama denominasi yang lain itu, Pak Pendeta? Oke, apa cukup. kebenarannya? Cukup. Denom mana yang paling benar? Silakan. Sebentar ya, di Alkitab tuh hanya mengenal dua, Pak. Kristen atau Nasrani. Kalau Anda bukan Kristen, ya Anda Nasrani. Katolik, Protestan, Karismatik, Advent, Mormon, Pentakost, itu semua Nasrani, bukan Kristen. Kalau Anda tidak Kristen, ya Anda Nasrani. Cuman itu saja bedanya. Kalau denom Pak, kok banyak? Sekarang banyak denom, Pak. Yang mana yang paling benar, Pak? Yaitu Nasrani, Pak. Oh. Nasrani, Pak. Nasrani itu apa, Pak Pendeta? Nasrani ada di Kisah 24 ayat 5. Tak sebutin ya. Nasrani itu sekte. Sekte itu sesat. Kedua, ajarannya sampar, mematikan. Ketiga, dia bertentangan dengan orang beradab, artinya biadab. Ya. Nasrani itu meyakini Yesus orang Nazaret, rambutnya masih gondrong, tangannya masih bolong. Kalau hari ini ada keyakinan di ngaku-ngaku Kristen yang Yesusnya masih gondrong, tangannya bolong, masih sujud kepada Bapaknya, itu Nasrani. Yang dia baca itu kan Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Itu tuduhan orang Yahudi kepada Paulus, yang mana dia ini memang penyakit sampar, tokoh dari Nasrani. Nah sekarang sementara kitab yang dia guna masih juga kitab Kristen gitu loh. Ini yang membuat kita bingung. Sebab itu saya tanya, dari denominasi itu siapa yang paling benar? Nah ternyata seperti yang Bang Polopo bilang, kalau justru dia sebagai gereja Allah yang Esa, kalau membenarkan perkataan Allah itu ditujukan kepada Yesus, ini kan referensi diambil dari surat-surat Paulus, ya kan? Mana ada dari Yesus mengatakan dia Allah atau Tuhan? Dada. Semua rujukan dari Bible itu yang pengangkatan Yesus pribadi ini menjadi Tuhan adalah murni New Testament atau perjanjian baru. Sementara kalau di perjanjian lama, seperti yang Bang Nandar bilang tadi, itu jelaskan di Yesaya 42 nomor 8, itu inilah namaku Tuhan. Jadi tidak punya nama di situ. Kalau ilahi. Nanti itu mungkin boleh Bang Nandar luruskan ke saya. Kalau tidak salah, itu bukan merujuk kepada nama proper name yang datang kepada Musa di Gunung Sinai. Ataupun di Ulangan 4 nomor 39. Yang menyatakan diri bahwa dialah Allah langit penguasa langit dan bumi. Nah sekarang, kegabrulan yang kita dengar ada di Alkitabnya mereka. Gitu ya, seperti itu. Nah, yang lebih dulu memakai kata Allah adalah Yahudi. Elah, sekali lagi bukan Allah. Elah. Yang tahu begini hanya Kristen. Kalau Katolik dan Protestan tidak tahu, karena dia memakai Alkitab versi Talmudnya Yahudi. Jadi mereka pemakai Elohim, dia nggak mengenal kata Elah. Bereshit bara Elohim. Nah, pernah dengar toh? Bereshit bara Elohim. Itu ya, yang benar Bereshit bara Elah. Nah ini di sekolah teologi semua diajarkan Bereshit bara Elohim. Jadi tidak kenal kata Elah. Padahal Yahudi itu El, ya. Semua Yahudi itu kalau yang asli Elah. Kalau Yesus bahasa Aramaiknya Eloi atau Eli. Ya. Eloi lama sabatani. Eli lama sabatani. Itu bahasa Ibrani modernnya Elah. Jadi Alkitab menulis Eli, Eloi, Elah. Ya. Itu di Alkitab Ibrani yang miliknya Tanakh. Lalu diduduki kursi Musa menjadi Talmud. Elah hilang. Gantilah menjadi Elohim. Yahweh ganti Adone. Ya. Jadi hanya kami yang tahu bahwa Alkitab itu menulis kata Elah. Kami yang tahu nih, kami orang Kristen nih. Ya Andi ya. Kami orang Kristen tahu. Tapi Katolik Protestan nggak tahu. Dia taunya Elohim aja. Baik, ada satu pertanyaan lagi nanti kita tanggapi. Terakhir nih, Anda sibuk, mohon maaf saya ganggu. Mengenai banyaknya denom sekarang ini ribut antara Oneness dan Tritunggal. Komentarnya Pak Pendeta Henry silakan. Oneness bukan Kristen, Tritunggal bukan Kristen. Oneness klik di Google. Kata Oneness translate Indonesia ke Inggris. Inggris ke Indonesia. Terjemahannya keesaan bukan esa. Ya,
Ya. Jadi Wanes itu bukan esa, Wanes itu keesaan ini tipuannya Tritunggal. Tritunggal kan tidak esa. Tipuannya pakai Wanes, memakai yang namanya keesaan, bukan esa Wanes itu. Kalau esa itu one, one. Ya. Kalau onenes itu keesaan, bukan one, itu bukan Allah esa, tapi Allah keesaan ini tipuannya Tritunggal, sama dengan Yesus only tipuannya segitiga. Ya, Ya. jadi Wanes bukan Kristen ya. Kalau Yesus only itu Yesus only terus, nggak pernah jadi Christ ya, nggak Oke. pernah jadi Yesus Kristus. Yesus only itu only Yesus gondrong rambut bolong terus, itu tipuannya segitiga. Sip. Ya, Ya. udah begitu ya. Maukah Pak Henry menerima pertanyaan dari audiens? Boleh? Satu. Oh boleh, Boleh. nggak apa-apa. Ya, teman-teman di sini ada yang mau bertanya sama Pendeta Henry, silakan. Ada yang mau bertanya? Kalau nggak ada, saya tutup sambungan telepon sama beliau. Boleh bang, boleh bang. Saya Ya, Bang Andi. silakan. Satu-satu, monggo. Selamat malam Pak Pendeta Henry. Langsung aja. Pak Henry, lalu menurut Anda Kristen itu yang mana? Oke. Kalau bukan Oneness atau Ya, yang Tritunggal itu? disebut Kristen Pak ya, harus mengacu kepada 1 Petrus 4 ayat 16, yaitu seorang Kristen, jelas ditulis, seorang Kristen harus memuliakan Allah dalam nama Kristus. Allahnya orang Kristen harus punya nama Yesus Kristus. Katolik bukan Kristen karena Allahnya bukan Yesus Kristus. Jadi definisi Kristen Pak harus mengacu 1 Petrus 4:16, yaitu memuliakan Allah yang punya nama. Ingat Pak, punya nama Kristus itu. Oke, cukup. Ada lagi pertanyaan, silakan. Saya sedikit Bang Andi. Ya, silakan. Ya, jadi kalau saya bertanya begini, Pak Pendeta izin. To the point ya, to the point. Ya, to the point. Saya hanya mau tahu daripada denominasi yang begitu banyak, bagaimana Pak Pendeta boleh, ini bukan menyerang ya, tapi mau tahu saja. Langsung aja beliau. Bagaimana Pak tebal. Pendeta boleh mendefinisikan bahwa ajaran Pak Pendeta sekarang itu lebih benar daripada agama-agama denominasi yang lain itu? Pak Pendeta, Oke, apa cukup. kebenarannya? Cukup. Ya, Denom mana yang oke. paling benar? Silakan. Sebentar ya, di Alkitab tuh hanya mengenal dua Pak, Kristen atau Nasrani. Kalau Anda bukan Kristen ya Anda Nasrani. Katolik, Protestan, Karismatik, Advent, Mormon, Pentakost itu semua Nasrani, bukan Kristen. Kalau Anda tidak Kristen ya Anda Nasrani, cuman itu saja bedanya. Kalau denomat Pak, kok banyak sekarang banyak denom Pak. Yang mana yang paling benar Pak? Yaitu Nasrani Pak, Oh. Nasrani Pak. Nasrani itu apa Pak Pendeta? Nasrani ada di Kisah 24 ayat 5, tak sebutin ya. Ya. Nasrani itu sekte, sekte itu sesat. Kedua, ajarannya sampar, mematikan. Ketiga, dia bertentangan dengan orang beradab, artinya biadab. Ya. Ya. Nasrani itu meyakini Yesus orang Nazaret, rambutnya masih gondrong, tangannya masih bolong. Kalau hari ini ada keyakinan di ngaku-ngaku Kristen yang Yesusnya masih gondrong, tangannya bolong, masih sujud kepada bapaknya, itu Nasrani. Oke. Kalau Pak Pendeta pernah ngomong gini, yang menyembah Bapak itu nggak baik. Benar nggak sih? Oh, go to hell, Pak. Di Indonesiain dong. Ya, ke neraka yang menyembah Bapa. Tuh. Jadi harus menyembah Yesus, jangan menyembah Bapak gitu ya. Yes, kalau mau sembah Yesus, kalau mau jadi orang Kristen ya. Tapi mereka kan Nasrani, Pak. Mereka kan Nasrani. Oke, satu lagi, apa perbedaan kambing sama domba? Kalau kambing itu, Pak, teriak-teriak Yesus Tuhan, tapi tidak pernah berani berkata Yesus Allah. Oke. Jadi dia cuma jadi kambing, teriak Yesus Tuhan melulu. Karena di Matius 25 ayat 4 dia teriak Tuhan. Tapi dia digolongkan kambing karena dia tidak berani dan bukan sebagai orang benar penyembah Yesus Kristus Allah yang benar. Dia nggak berani. Oke. Domba? Siapa domba? Kalau domba Kristen, Pak, orang benar, orang kudus. Orang kudus, orang benar, orang penyembah Yesus Kristus Allah yang benar. Itu domba. Oke.
Oke, siap. Terima kasih Pak Pendeta mengganggu waktunya. Baik, sama-sama. Oke. Semua salam untuk semua. Oke, Pak. Selamat malam. Oke, teman-teman. Siapa lagi yang kau telepon? Ada yang catat tadi itu? Enggak, Mungkin beliau bodoh. gini, izin ya. Saya undang nggak mau, jadi lewat telepon aja. Nggak bisa masuk Ya. TikTok gitu aja. Jadi mungkin boleh kita jabarkan tuh Bang Andi. Boleh, silakan. Tapi gini. Ditanggapi yang tadi. Ah, silakan Tapi kasih gini, ke Bang Andi. guru-guru dulu lah. Nanti saya Ya. mengurangkan gitu. Kasih izin ke guru-guru dulu. Silakan. Tapi kalau menurut saya dia oneness. Karena dia mengakui Yesus itu Allah. Gimana tuh Bang Andi? Ya jangan, pokoknya tanggapi aja lah. Saya udah kenal baik sama beliau itu. Ya itulah. Kan gitu. Bagaimana Bang Al? Lanjut. Intinya tadi ini masih mau mempergunakan kata Allah ya, is oke aja. Itu hak dia kan. Sepanjang masih ada di Bible ya, Pak. Is oke aja. Gitu ya. Ya, yang mengherankan di sini, ya, mengherankan saya. Yang dia baca itu kan Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Itu tuduhan orang Yahudi kepada Paulus. Yang mana dia ini memang penyakit sampar, tokoh dari Nasrani. Nah sekarang sementara kitab yang dia guna masih juga kitab Kristen gitu loh. Ini yang membuat kita bingung. Sebab itu saya tanya, dari denominasi itu siapa yang paling benar? Nah ternyata seperti yang Bang Pelopo bilang, kalau justru dia sebagai gereja Allah yang Esa, kalau membenarkan perkataan Allah itu ditujukan kepada Yesus, ini kan referensi diambil dari surat-surat Paulus, ya kan? Mana ada dari Yesus mengatakan dia Allah atau Tuhan, dadah. Semua rujukan dari Bible itu yang pengangkatan Yesus pribadi ini menjadi Tuhan adalah murni New Testament atau Perjanjian Baru. Sementara kalau di Perjanjian Lama seperti yang Bang Nandar bilang tadi, itu jelaskan di Yesaya 42 nomor 8 itu inilah namaku Tuhan. Jadi tidak punya nama di situ. Kalau ilahi. Nanti itu mungkin boleh Bang Nandar luruskan ke saya. Kalau tidak salah itu bukan merujuk kepada nama proper name yang datang kepada Musa di Gunung Sinai. Ataupun di Ulangan 4 nomor 39 yang menyatakan diri bahwa dialah Allah langit penguasa langit dan bumi. Nah sekarang kegabrulan yang kita dengar adalah dia sedang membedakan Kristen lain padahal dia sendiri tidak Izin Alkitabiah dulu, gitu izin loh. dulu. Ada lagi sih narasumber sebentar. Halo, selamat malam. Pak Pendeta Jody. Malam. Digedein suaranya dong dikit. Lewat. Ya. Aku neng jopo iki. Ya enggak, Mau sebentar. beli roti. Sebentar doang. Apa bedanya Oneness, Tritunggal dan Triteos? Bedanya apa? Itu aja, silakan. Oh gitu. Ya, itu aja. Oneness itu Mm-mm. Oneness itu menekankan adanya satu pribadi. Mm-mm. Jadi hanya ada satu pribadi saja. Jadi tentang Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu hanya sifatnya tindakan. Mm-mm. Tindakan dari Roh Allah yang Esa itu bertindak. Gitu. Mm. Kalau Triteos? Kalau Triteos ya memang ada 3 pribadi. Bisa 3 Tuhan ya? 3 Tuhan. Oh ini, mantap. Ini Pak Jody 3 Tuhan ya teman-teman. Terusin. Terakhir. Kalau Tritunggal itu ada 2. Jadi Tritunggal yang Oneness Trikotomi. Jadi itu Tritunggal modern lah istilahnya, supaya dia bisa diterima oleh Muslim. Allahnya hanya satu. Ya. Gitu. Kalau Oneness ini nongol dari mana sih Pak Jody? Oneness ini nongol dari mana? Oneness kan kalau di zaman Bapak Gereja itu kan dari Praxeas. Oh. Kalau di zaman Azusa Street itu dari Robert McAllister. Gitu. Setahu saya begitu. Oke. Tergantung zamannya. Azusa Street itu Jesus Only di tahun 1900-an lah. Awal-awal abad 20. Oke, cukup. Selamat beraktivitas. Makasih mengangkat telepon saya. Saya Andi Mau Slebes. beli roti ini. Oke. Oke, Thank you. Oke. Ya. See you again. Good luck. Sedikit nanggapin ya. Silakan. Itu Pendeta Hendritan itu ada yang tidak jujur tadi ketika membaca Kisah Para Rasul 24 ayat 5. Kenapa dia nggak berani mengatakan itu Paulus ya? Bukankah di dalam Kisah Para Rasul 24 ayat 45 ini adalah Paulus tokoh Nasrani? Ini Paulus ini sebenarnya yang dikatakan tokoh Nasrani ini. Ya, telah nyata kepada kami bahwa orang ini adalah penyakit sampar. Orang ini siapa? Paulus. Seorang yang menimbulkan kekacauan di antara semua orang Yahudi di seluruh dunia.
yang beradab dan bahwa ia adalah seorang tokoh dari sekte Nasrani. Kata Nasrani hanya ada di dalam Kisah Para Rasul berapa nih? 24 ayat 5 itu. Di lain itu nggak ada. Dan itu mengacu kepada Paulus. Kalau dia masih mengikuti Paulus, masih memakai tulisan-tulisan Paulus, berarti dia juga pengikut Nasrani. Begitu, Bang Andi. Betul. Ya memang Pak Henritan kalau ngomong kan dia yang paling benar gitu aja sih Pak Deka dari dulu begitu. Dia yang paling benar. Silakan. Pak Hidayat. Biar kita nambah-nambahin supaya ada teman-teman unik. Aduh sakit kuping saya. Satu lagi. Bentar. Silakan. Halo, Andi. Satu lagi. Selamat malam Pak Pendeta Martin. Selamat malam. Pak Pendeta, apa kabar? Ya, baik. Ya ini ada Baik, ya. fenomena yang berkembang ini Pak Pendeta. Ini di media sosial ribut terus antara Tritunggal dengan Wanes. Pendapat Anda seperti apa? Silakan. Ini saya live-kan. Itu memang tiap, Ini saya live-kan yang Jadi nonton memang banyak. Tiap orang tuh, ya. Saya live-kan yang nonton banyak. Silakan. Iya, jadi yang pendapat orang tuh macam-macam, memang jalan pikirannya itu macam-macam gitu. Jadi kita berpegang pada Trinitas itu karena Trinitas itu bisa menjelaskan seluruh karya Tuhan gitu. Jadi Wanes salah. Bisa menjelaskan tentang secara mendetail tentang karya penyelamatan Tuhan gitu. Jadi menurut Pak Martin Wanes ini salah gitu. Saya nggak bilang dia salah, tapi itu keyakinan dia sendiri lah. Iya kan? Iya. Seperti misalnya saya terhadap orang Islam, saya nggak bisa bilang orang Islam salah. Karena itu keyakinan Ya, orang Islam. tapi itu Esteren. Yohanes juga begitu, atau seperti yang lain. Tapi itu Saya berpegang pada keyakinan saya sendiri. Esteren Lain kalau menilai saya seperti tapi kalau untuk Islam ya Esteren. Ini secara intern mereka dua-duanya Kristen loh Pak. Gimana menyikapinya nih? iya, di Islam kan juga ada macam-macam pendapat kan. Di Islam juga macam-macam aliran kan ada. Enggak ada Jadi Pak. memang cara berpikir, Ya, nanti berangkat dari ditanggapi. cara Nanti ditanggapi nih. itu memang orang berbeda-beda gitu. Oke. Begitu. Oke. Jadi Tapi yang penting, yang pasti Yesus itu datang untuk menyelamatkan manusia. Dia sebagai firman atau sebagai Tuhan itu sendiri datang dalam rupa manusia untuk menggenapi rencana penyelamatan. Setelah dia menyelesaikan misi penyelamatan, dia kembali lagi kepada sebagai Tuhan yang berkuasa. oke. Itu sebenarnya pemahamannya sederhana saja kok. Jadi kalau ada orang ribut soal Trinitas, Awanis itu saya kira ya itu kita mempersulit diri sendiri saja. Oke. Karena kata Trinitas itu sendiri adalah gambaran oleh manusia sendiri bagaimana karya penyelamatan oleh Tuhan itu sendiri. Oke. Begitu Andi. Satu lagi Pak, setuju ke Anda kalau penggunaan kata Allah di terjemahan LAI itu dihilangkan? Setuju atau tidak Pak? Saya kira terserah mereka yang mau hilangkan mau tidak itu tidak ada masalah. Karena pakai kata apa saja, karena seperti kata Allah itu kan sudah dipakai lama di Indonesia. Karena terjemahan dari bahasa aslinya itu ke bahasa Indonesia itu mereka kesulitan sehingga lalu pakai apa yang ada di Indonesia. Tapi kita yakin, pakai kata apapun kita yakin bahwa kata Allah itu sendiri adalah sebutan dari Tuhan. Oke. Begitu Andi. Jadi kita nggak ada masalah kok soal sebutan itu karena di Kristen istilah sebutan itu banyak. Seperti dari bahasa Inggris ini beda. Nanti bahasa-bahasa daerah juga berbeda-beda. Tapi kita mengerti siapa yang dimaksud itu. Begitu Andi. Oke, makasih Pak Pendeta. Setelah mengganggu, sehat selalu. Salam buat keluarga. Selamat malam. Terima kasih Andi masih ingat saya. Terima kasih banyak. Ya, makasih. Oke, teman-teman, ada tanggapan? Silakan. Silakan Halidayah, terusin. Ya, Bang Andi. Jadi kalau si Martinal ini karena Anda juga di Zoom sama saya. Ini kalau saya menanggapi karena saya jujur dalam karena kita ini Islam kan. Kalau dia bilang itu menurut keyakinan sendiri, menurut saya itu salah juga. Karena sebenarnya kekristenan itu lebih tepatnya adalah menurut kejujuran itu tidak ada kejujuran. Kalau saja mereka jujur mengakui bahwa terjadinya ajaran yang berbeda-beda di nomor begini karena ajaran yang bersumber dari perjanjian baru itu sendiri, maka
tidak mungkin mereka mengatakan bahwa itu masing-masing aja. Nah, kenapa? Kalau kemudian tadi si Henry Tan mengutip ya di Kisah Para Rasul di 1 Petrus 4 nomor 16. Bagaimana dengan yang lainnya? Yang mana Kristen itu tersebut beberapa kali di dalam Bible. Kisah Para Rasul 11:26, Roma 16 nomor 7, 1 Korintus 9 nomor 5, 2 Korintus 12 nomor 2, Kisah Para Rasul 26 nomor 28. Ini semuanya mengaku mereka adalah ajaran dari Kristen itu sendiri. Intinya kejujuran. Kejujuran itu apa? Mengakui Yesus hanya utusan. Jangan lebih-lebihkan. Sebab menurut Imamat 19 nomor 19, Matius 6 nomor 24, jangan menanam benih di dalam ladang itu dengan dua jenis benih. Jadi jujurlah, jangan campurkan Tuhan dengan manusia. Yang kata Yesus tidak boleh mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Berarti kalau dia sudah anak manusia, sehingga di 1 Yohanes 4 nomor 2 itu kan, untuk mengenal ruh yang datang dari Allah sama antikristus itu adalah mengenal Yesus sebagai apa? Anak Allah, bukan sebagai Tuhan, apalagi kalau Allah gitu loh. Jadi saya cuman mau sharing-sharing karena kebetulan mungkin ada teman Kristen di bawah. Mudah-mudahan kalau memang mau menanggapi silakan, karena ada guru-guru saya di sini gitu. Nah itu aja Bang Andi, silakan. Oke, saya call pendeta malam ini satu-satu, baru kita tanggapi. Masih banyak nih antri yang saya mau telepon. Jadi Pak D tadi ada statement dari dulu gitu. Kita juga banyak aliran kok, ada Wanes, ada apa segala macam. Di Islam juga ada tuh aliran-aliran katanya. Jadi disamain Pak D, gimana? Nah, tanggapi Pak D, silakan. Itu bukti bahwa orang Kristen itu nggak ngerti Islam. Beda dengan kita, orang Islam itu sangat paham dengan Kristen. Dengan kekristenan itu sangat paham. Mau dia model apa? Mau model Oneness, model Trinitas, Triteos, kita paham. Nah sementara orang Kristen sekelas pendeta Martinelli pun tidak paham. Dia mengira bahwa orang Islam itu sama seperti mereka. Oh tidak. Orang Islam itu tidak pernah terjadi perbedaan khilafiyah di masalah ketuhanan. Nggak ada orang Islam mengatakan Tuhannya itu Tritunggal, Trinitas, Triteos, nggak ada. Tidak ada orang Islam itu yang mengatakan Nabi Muhammad itu Tuhan, nggak ada. Ya, berinkarnasi, Ya, nggak ada. bersin daging. Nah, nggak ada seperti itu. Nabi Muhammad itu Tuhan yang menjelma jadi manusia, nggak ada. Nah, di Islam yang terjadi perbedaan itu hanya masalah-masalah receh. Masalah sunnah, kamu nggak kunut, saya kunut. Kamu nggak tahlilan, saya tahlilan. Itu aja. Ya, nggak ada perbedaan yang terlalu signifikan. Masalah akidah itu nggak ada. Ya, jadi karena di dalam Islam itu nggak ada perselisihan soal akidah, soal ketuhanan, maka orang Islam itu bebas. Mau sholat dimanapun, di masjid siapapun. Mau di sholat masjidnya Muhammadiyah, ya imamnya Muhammadiyah, makmumnya NU, sah. Makmumnya NU, makmumnya Muhammadiyah, sah. Nggak ada masalah. Imamnya pakai kunut, makmumnya ya harus pakai kunut, ikut imam. Kalau imamnya nggak pakai kunut, ketika makmum ini adalah golongan berkunut, ya harus tidak berkunut, harus mengikuti imam. Nah, nggak ada masalah. Yang kunut surganya tidak lebih tinggi, yang nggak kunut surganya juga tidak lebih rendah. Gitu loh. Jadi di Islam itu beda sekali dengan Kristen. Kalau Kristen ini masalah Tuhan, oh cakar-cakaran. Masalah kitab suci, cakar-cakaran. Ada yang mengatakan bahasa asli perjanjian baru itu Yunani. Ada yang mengatakan bahasa asli perjanjian baru itu Aramaik. Karena Yesus berbahasa Aramaik. Nah seperti itu. Ya Bang Andi, bedanya di situ sih. Masya Allah Pak D, penjelasannya sangat edukasi. Yang tadi yang saya telepon itu orang-orang lama dan sering Anda dengarkan suaranya. Kenapa saya telepon? Beliau itu nggak mau masuk TikTok. Ya mungkin kangen-kangen aja ya Pak D ya mendengarkan suaranya kembali. Tapi Bang Andi, saya pernah sama dia di Zoom, itu penghujat juga itu, Martinelli itu. Ya nggak apa-apa. Sampai, sampai hari itu sampai Farhan berbunyi, padahal dia moderator. Gara-gara dia itu terlalu menghujat. Ya kadang-kadang dia silakan emosi lanjut. Silakan lagi Bang Andi, telepon lagi yang lainnya. Kan kita mau konfirmasi aja gitu. Kita sebagai pendengar aja. Kalau ada yang mau tanggapi, kita tanggapi gitu. Apa lagi nah? Tunggu. Bom Bang Andi, bom. Pendeta Lamset. Akrobatik itu Akrobat. janganlah. Kalau itu janganlah itu.
Jangan yang di TP yang akrobat. Yang ini aja nih. Mudah-mudahan diangkat. MIM. Tunggu. Lanjut aja dong ngobrol teman-teman. Nggak enak Bang Andi, nggak enak kedengaran. Ditolak dia lagi live. Oke, udahlah. Yang jelas teman-teman, saya memang banyak telepon dengan pendeta itu, banyak nomornya saya simpen sebagai apa ya, mitra untuk diskusi. Dari dulu memang saya dikenal itu sama Pak D, tahu lah. Setiap mau debat, telepon tuh gitu. Itu memang kerjaan saya dari dulu. Bahkan beberapa orangnya saya udah ketemu gitu. Jadi kita sama sering debat itu santun zaman dulu, bagus gitu loh ya. Sering ketemu. Tapi di zaman sekarang ini kok sepertinya ingin apa ya, peras keringat gitu. Nah makanya teman-teman Kristen ya kita diskusi saja gitu. Jangan arogan lah. Jangan mengeluarkan kata-kata yang nggak benar. Diskusi aja gitu. Nah kalau sekiranya lu punya kemampuan, lebih baik debat terbuka aja ketemu. Masa lu kalah sama lu gak Tambunan? Lu gak Tambunan berani ketemu loh. Aduh. Lu gak berani. Jadi ketemu. Bang Andi yang pasti siapa yang kalah malam itu mukjizat? Bang Andi yang kalah apa dia? Kalah dia. Masa? Iya. Orang sudah pernah ke surga kok kalah. Itu Emang ibu itu. kenapa dia? Ibu itu dari Malaysia, saya bilang, Bu, tarik napas, buang napas, langsung jangan dengerin kata-kata Handi. Dia punya 5 jin katanya. Itu kan kamu sudah bayar Bang Andi. Sama juga di badai kamu sudah bayar. Kalah dia, takut dia. Langsung dia bunyiin trompetnya kan gitu. Aduh. Astaga. Iya Papa jahat, lu mau debat terbuka? Kan kemarin gua minta rekening lu. Kemarin gua minta rekening kamu, gua mau transfer lu ke Jakarta. Tapi lu nggak berani kan? Gimana sih lu? Bang Yonat, ini masih ada kah Bang Yonat nih? Ada itu. Coba siapa lagi gua teleponnya? Tunggu. Ya kalau enggak ya kita sudahi dulu kali ya. Nanti kita lanjut kembali diskusi. Itu Bang Yonat, saya mau yang apa yang di original text itu Yesaya 42 nomor 8 itu sebenarnya apa sih nama Tuhan di situ itu? Karena inilah namaku Tuhan kalau delay. Itu sebenarnya siapa itu Bang Yonat? Kalau originalnya. Berapa? Yesaya 42 nomor 8. Bentar ya, aku buka ya. Mungkin dijabarkan aja supaya untuk menambah ilmu kita di sini. Insyaallah. Yesaya 42 nomor 8. Ini tidak bahas kitabnya 68. Kristen ya. Ini bahas kitabnya Yahudi. Yesaya 42 ya. Nomor 8. Kok nggak bisa diklik 68 ya? Nomor 8, bukan 68. Nomor 8. Yesaya 42 nomor 8. Oh, ayat 8. Iya, ayat. Makanya aku kok bingung. 68 rasanya saya nggak sampai 68. Coba Bang Yonat dijabarkan itu. Seperti apa originalnya itu? Ini saya mute karena noise, sorry. Kalau di dalam bahasa Ibraninya saya bacakan ya. Ani Adonai hu shemi yukbodi le aherlo eten yud ehilati lafshilim. Jadi di situ ada kata-kata ani yud hefafhe. Aku adalah yud hefafhe. Aku adalah Hashem. Hu shemi. Itulah namaku. Jadi gini teman-teman ya, Yahweh itu sebetulnya bukan nama sesembahan orang Yahudi. Yahweh itu bukan sesembahan orang Yahudi, tetapi Yahweh itu adalah sebetulnya orang Yahudi tidak pernah memanggil Tuhannya Yahweh. Tidak pernah. Orang Yahudi itu selalu menggunakan Hashem, Adonai, nggak pernah menggunakan tetragramaton Yahweh. Kenapa? Yahweh itu adalah nama sesembahan bangsa paganisme. Yang mana orang-orang Yahudi itu adalah bangsa yang tegar tengkuk, kadang beriman,
kadang tidak. Bahkan ketika ke Babylon itu kan mereka sudah tidak mengenal lagi kitab suci. Makanya ada sosok yang namanya Nabi Ezra. Silakan saudara-saudari sekalian cari siapa sosok Ezra, atau dalam Islam itu Ujer. Makanya salah satu nabi dari kalangan Yahudi yang dikultuskan, yang disebut sebagai anak Allah, itu adalah Ezra. Sehebat apakah, sesoleh apakah Ezra atau Ujer itu? Ezra inilah adalah pribadi, Ezra ini adalah seorang nabi, seorang imam, yang kemudian dia menulis kitab suci lagi. Gitu. Nah, makanya di dalam tafsir Rabbi Sa'dia Gaon, di dalam Shemot Ferek Eshrim Mispar Stayim, ketika Rabbi Sa'dia Gaon yang hidup pada abad ke-8, yang merupakan rabi yang sangat otoritatif, mengatakan bahwa yang disembah oleh orang Yahudi itu Allah, gitu loh, sebagai proper name. Makanya kalau kita dengar begini, ada malaikat yang namanya Gabriel, ada namanya malaikat Rafael, Mikael. Gabriel itu apa sih artinya? Jadi Gabriel itu adalah kosakata dalam bahasa Ibrani. Gebra artinya perisai. Gebra artinya perisai, pelindung. El Allah, pelindung Allah. Rafael, Rapa, Dulu penyembuh. aku pamit dulu ya, mau maulid sama Bang Juma di Sahabat Juma. Aku pamit dulu ya semuanya ya. Kok mau kabur? Aku ada undangan. Oh iya, Siap, iya, siap. udah. Ya, makasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begitu Oke, Bang Bang Hidayat. Yunat. Ya Yud Hefafe itu kan terdiri dari kata Yud Hefafe. Ya, Hofe itu artinya adalah keberadaan, eksistensi. Ya, karena kenapa saya nanya gitu Bang Yunat? Ya, jujur ya, saya ini kan di Malaysia gitu. Sementara kekristenan di Malaysia ini tidak pernah mendengar yang itu Bang Yunatan sebut itu juga nggak pernah didengar itu. Yud Hefafe, YHWH, Yahweh, Hasim apalagi. Jadi kalau di Malaysia Kristen tidak ada yang guna pakai itu. Tetapi kenapa saya harus gali itu? Karena di kumal-kumal seperti ini yang saya temukan adalah teman Kristen yang menggunakan kata itu. Dan kalau tidak salah itu Bang Yunat, itu adalah Tuhannya orang Yahudi ya? Apakah itu sinkron sama Tuhannya teman Kristen gitu? Yahudi tidak pernah menuhankan Tuhannya orang Kristen. Kalaupun memang kita melihat tertulis Yud Hefafe sebagaimana di dalam Yesaya 42 ayat ke-8, Ani Yud Hefafe Ani Adonai Hushemi Yukbodi Leahir Lo Eten Yud Hilati Lafshilim. Kalaupun ada tertulis Yud Hefafe, orang Yahudi tidak pernah menyebut Tuhannya Yud Hefafe. Satu-satunya agama yang menyebut Yahweh itu adalah Kristen, gitu. Jadi Yud Hefafe itu adalah sesembahannya orang Yahudi. Jadi kesimpulannya Bang Yunat, teman Kristen ini berani apa nekat mereka ini? Mereka itu nekat, sembrono, ya nekat tapi sembrono gitu. Astagfirullah. Jadi itu teman-teman. Jadi tujuan kita ini sharing-sharing bukan untuk menggali kesalahannya. Cuma kita mau sharing-sharing karena tentunya kita di sini berapologet yang selalu berdepan sama mereka. Jadi alhamdulillah guru-guru kita seperti Bang Nandar ini karena menguasai bahasa Ibrani ya, seperti juga si Bang Soeb, Murereski. Jadi bila mereka ada di Kumal-Kumal, maka yang saya pertanyakan itu adalah Tuhan Perjanjian Lama. Karena itu pasti Bang Yunat itu di mana-mana Kumal itu teman Kristen itu yang digunakan pakai gitu. Tidak mereka mengakui kalau secara langsung bahwa Yesus itu Allah yang esa, apalagi kalau mereka itu Protestan. Kenapa? Takut kedepatan itu taringnya gitu. Yang mana yang saya bilang tadi, seperti yang awal-awal saya bilang itu mereka sudah naik taraf di abad-abad seperti ini. Kemudian Yesus itu yang dari Protestan, fahaman Protestan sudah naik taraf menjadi seakan-akan oneness gitu, Bang Yunat. Itu aja mungkin dari saya. Silakan yang lain, tafadhol. Kalau ada yang mau menambahkan. Pak De, silakan Pak De. Ini Theodor belum ngomong kok dari tadi. Silakan Bang Theodor. Antum juga seorang mualaf. Keliling dulu ya, aku mau promosiin akun-akun, nanti kalau ada organ di sini aku nanti ke sini lagi ya.
Bang Dalbo, terima kasih ya. Bang Alhidayah istiqomah selalu, Bang Imros, Insya Pak Loto, Allah. Roy, Amin. Yodore, Siap, Ustaz Bang, Sugi, aku mau keliling dulu, mau promosiin akun aku supaya bisa dibantu untuk bisa open cam. Terima Ya, kasih. terima kasih Bang Yunat atas sharingnya. Mudah-mudahan Ya. bermanfaat kita. Amin, amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman muslim. Waalaikumsalam promosi warahmatullahi juga wabarakatuh. dulu, promosi Kemana yang lagi ya? ada di Belum, bawah. belum. Jangan memutung-mutung Apa, lah. Jangan potong-potong lah, satu-satu lah. Nanti kebagian. Silakan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh di follow dulu akun saya biar bisa open cam. Pak Lopo 05 ya. Oh ya, ini Bang Terima kasih Polopo ini. sebelumnya. Coba kita cek dulu teman-teman udah di-follow belum? Di Oh, follow, ternyata di follow. belum Bang Polopo. Astaga. Sorry Bang Polopo. Aduh. Ternyata belum follow. Malas aku Astaga. sama Bang Palopo bosen. Maunya sama Bang Padi Sugi mungkin atau sama Imros. Lebih cocok. Sama ibu saya. Ah, Imros cocok. Sama-sama Okti. Okti. Open mic-nya. T, tolong konde ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Nah, itu. wabarakatuh. Nah, kalau suara perempuan langsung kok itu langsung gerak cepat gitu jawabnya. Jadi saya jawab pakai bahasa Arab loh. Silakan lanjut. Tapi maaf sebelumnya ilmu saya Aduh. enggak. Saya sudah maafkan sebelum Anda mengerti apa kata maaf kok. Nggak apa-apa lanjut aja. Ilmu saya enggak itu pengen jadi apologet, cuman ilmu saya belum kesampaian gitu. Cuman mau curhat dikit boleh? Boleh. Ya belajar, Belajar. Mbak. Silakan Adita. Itu aja, Sob. Jadi gini, sebenarnya saya tertarik karena anak saya dimurtadkan, gitu. Astagfirullahaladzim. Iya. Saya dulu pernah udah kalau frustasi sih, aduh gimana ya bertahun-tahun, udah puluhan tahun gitu. Cuman saya nggak tahu caranya seperti apa. Terus saya juga nggak punya ilmu, mau ikut kemana, mau curhat gimana, malu juga sama keluarga gitu. Jadi saya minta solusi gitu. Siapa tahu saya bisa dibantu dengan cara gimana gitu ya. Soalnya bingung. Iya. Ya, silakan Pak D. Ini Pak D yang ini dulu, baru kita mengurangi yang lainnya. Silakan Pak D. Silakan dulu. Antum. Assalamualaikum, Pak De Sugi. Pak D mungkin di room sebelah ya. Sugi. Pak D mungkin di room sebelah. Silakan Bang Al. Aduh, takutnya kalau saya ngomong nanti salah Bang Dalbo. Belum Boleh cukup saya ilmu tanya soalnya. dulu, boleh saya tanya dulu. Nanti saya benarkan. Ini Bang Polopo dulu lah, silakan Bang Polopo dulu. Silakan. Saya lebih mendalam sedikit, langsung aja tembak ke jantung. Assalamualaikum Mbak Wildi, saya Pak Lopo, domisili Makassar. Iya. Sekarang tadi Ibu bilang anaknya dimurtadkan. Usia berapa Bu? Oleh mantan saya dulu, mantan mertua tapi udah meninggal ya. Waktu kan dulu pernah yang sebelumnya saya menikah dulu sama non muslim. Cuman dia anaknya itu masuk Islam setelah menikah dengan saya. Tapi memang saya nggak ada curiga-curiga sedikit pun. Dia memang deket sama anak saya yang namanya Oma ya. Oma dengan cucunya kan selalu sayang. Saya nggak pernah. Dia juga bilang saya nggak akan kayak mengganggu atau mencoba membujuk anak kamu masuk Kristen, itu nggak ada, di luar dugaan. Terus lama-lama saya yang tadinya mau ditarik. Ini kisah saya ya, maaf ya yang lain-lain. Ini saya cerita kisah saya sendiri gitu. Saya yang tadinya mau ditarik, cuman kan setiap hari saya rasakan itu ya, aduh tertekan gitu ya kan.
Sedangkan saya memang dari, ya saya agamanya turunan, cuman kan dari kecil sudah diajarkan masalah-masalah agama itu benar-benar seperti apa gitu kan untuk akhirat gitu. Ya udahlah singkat gitu. Akhirnya saya nggak tahan, saya minta untuk pisah aja. Cuman pada saat itu anaknya tetap Islam. Dia mualaf itu ya sebelum itu memang dia sama nenek saya itu didoktrin bener, kamu benar-benar mau masuk Islam karena mau menikah sama cucu saya, atau memang benar-benar kamu mau masuk Islam karena keyakinan. Tapi dia jawabnya keyakinan, akhirnya kita nikah. Tapi setelah saya pisah juga, dia itu tetap Islam, malah dia lebih ini loh, musuh Islamnya. Dia lebih hebat dari saya lah setelah kita berpisah gitu. Nah, anak saya ikut sama omanya, saya nggak tahu kalau pada saat itu kan masih muda gitu ya. Jadi kita terpisah lah istilahnya. Nah, setelah itu Tunggu Bu, omanya tunggu udah Bu. meninggal. Bu, saya potong dulu Bu. Saya potong Iya. dulu. Ya, sebab Ini kalau ibu, poinnya. ya. ibu ini yang omahnya sudah meninggal. Betul? Iya, bukan saya. Enggak. Mantan mertua saya. Bang Betul. Pupus sekalian, Iya. anaknya laki-laki apa perempuan, umurnya berapa? Perempuan, saya udah tahu nih Bu, ini perempuan anaknya. Betul Bu? Iya. 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 Belum selesai Bu masalahnya. Belum sampai sekarang juga saya sudah membujuk, saya sudah berdoa, sudah lelah ya. Ya, maaf saya. Sabar Bu Wendy, sabar. Astagfirullah. Iya. Anaknya di Makassar kan Bu? Betul? Iya, Hmm. iya anak saya di Makassar, saya di Bandung. Gitu. Dan sampai sekarang kita komunikasinya lancar. Cuman karena kita jauh dan dia juga nggak bisa ke sini karena dia dekat sama papahnya juga nggak boleh. Tapi ya itulah, kami berperan terus antara anak dengan bapak, anak dengan ibu, masalah agama bukan gitu. Sudah dengan secara baik-baik, secara perlahan, udah dibiarkan. Tapi ini anak cuma berpegang satu, pesan dari omanya jangan tinggalkan Kristen katanya. Ya itu jadi saya nggak tahu lagi. Baik Bu. Baik, Bu. Bang Al, sudah paham nggak kisahnya ini Bang Al? Iya. Ya, jadi kira-kira apa yang harus dilakukan ibu ini? Ya, jadi izin ya guru-guruku, mohon maaf ini. Silakan. Saya takut salah ini Ibu, karena saya juga dulunya Kristen jadi tidak begitu mumpuni ilmu, namun untuk sharing aja lah. Mudah-mudahan bermanfaat. Jadi gini, apa yang saya lihat dari kronologi apa yang Ibu ceritakan ini, artinya anak Ibu ini murtad karena mengikuti kemauan mertua ya. Jadi mungkin Omanya. mengikuti kemauan mertua, yang pasti itu bukan karena tuntunan agama. Jadi bedakan dulu ketika kita itu memilih Islam apa Kristen, maka Allah sudah berfirman dalam Al-Quran, yang membuat kita itu menjadi menganut agama yang berbeda-beda adalah orang tua. Karena kita mengikuti orang tua kita. Nah sekarang masalahnya, bila dia memilih untuk murtad, kalau untuk ke dalil, maka saya langsung punis saja Bu. Kalau untuk dalil, saya bahkan beberapa kali, bahkan di Kumal ini ada host kita yang Gagap Perkasa ini, seringkali mendengar saya ini keluar-keluar di roomnya ini. Saya selalu meminta sama teman Kristen data di mana Yesus memasukkan Kristen itu ke surga. Bahkan jangankan memasukkan Kristen ke surga, menyebut nama Kristen sejak satu kali pun tidak pernah Yesus sebut dalam Bible. Karena kekristenan itu bukan ajaran dari Yesus, ya itu ajaran dari tokoh Yunani, atau lebih kita kenal sekarang sebagai Romawi. Nah sekarang masalahnya, bila anak ibu, mudah-mudahan kalau masih dekat dengan ibu, boleh ibu kira-kira sharing apa yang saya bilang ini, karena untuk saya memeluk agama Islam, karena itu adalah agama yang sempurna. Sementara kalau saya masih Kristen, itu bukan ajaran yang sempurna, melainkan ajaran manusia. Jadi, untuk membedakan Islam sama Kristen, persis seperti saya sama anak ibu. Anak ibu masuk Kristen karena kemauan mentua, orang manusia gitu. Bukan kemauan Kristen itu. Bukan kemauan Bible.
Sementara kalau Bible mengatakan di 2 Tesalonika 2 nomor 3 dikatakan pada hari kemudian yang ditetapkan harus binasa kelak di akhir zaman atau pada penghakiman itu, hari penghakiman adalah orang-orang murtad. Kenapa Allah memurka murtad ini sehingga mendefinisikan sebutan yang paling tepat adalah kafir? Ya, apalagi tertuju langsung kepada ajaran yang mendua-mentigakan Tuhan. Itu dikatakan dalam surah Al-Maidah ayat 72 sampai 73 atau di An-Nisa 173. Begitu juga di dalam Al-Maidah ayat 116 dan 117. Kenapa Allah mempunis langsung bahwa ajaran Kristen ini memang betul itu dari manusia, dan sungguh telah kafirlah orang-orang yang mengatakan bahwa Isa adalah Allah. Begitu. Untuk anak ibu, kalau mudah-mudahan masih dekat dengan ibu, boleh ibu nanti sekali-sekala masuk di room-room seperti ini, setidak-tidaknya beliau terdengar gitu. Apa yang poin yang kami mau sampaikan. Yang saya mau bilang di sini adalah, bila dia memilih Kristen hanya mengikuti perkataan orang-orang, maka kata Allah, celakalah mereka dengan apa yang mereka usahakan. Bila kita memilih agama masuk Islam karena itu memang inna dina indallahil Islam, di dalam surah Al-Maidah ayat 3 disempurnakan, diberikan rahmat dan nikmat dari Allah, maka pilihan kita solusinya adalah surga. Dan ibu perlu kasih tahu sama anak ibu bahwa mudah-mudahan dia mendengar, kekristenan itu bukan ajaran dari Yesus. Jadi jangan terlalu terlalu yakin bahwa Kristen itu adalah Tuhannya Yesus. Karena apa? Yesus ini dijadikan Tuhan pun itu karena oknum orang-orang Roma, bukan orang Yahudi. Buktinya seperti yang sedang dibahas dari tadi, di keyakinan orang Yahudi tidak ada kemudian yang mayoritas menuhankan Yesus. Seperti mana bila kita melihat cerita-cerita Yesus ini di Talmud, yaitu 5 kitab, maka disitulah kita melihat penghinaan demi penghinaan kepada sosok ini. Tidak cukup dengan itu. Datang lagi ke Kristenan yang dibawa oleh Lutheran, yaitu Protestan, dengan narasi-narasi penghujatan seperti Markus 14:65, Yohanes 19:34, diludah, dipukul, ditinju. Bahkan dia mengatakan di Matius 25 nomor 36, karena itu memang bernarasi untuk menghujat, maka tidak mungkin seorang yang mulia berkata-kata ketika aku telanjang gitu. Jadi ingat, saya di sini hanya menyampaikan bahwa bila beliau memilih Kristen hanya mengikuti ajaran nenek moyangnya, maka celakalah beliau itu, karena Kristen itu bukan ajaran dari Yesus. Dan Kristen itu bukan agama yang dibawakan oleh Yesus. Namun bila ibu masih boleh nasihati beliau, mudah-mudahan kalau beliau nanti suatu hari masuk ke sini, maka saya kasih tahu bahwa pilihan saya masuk ke Islam bukan saja karena di Islam itu sudah jelas sempurna, tetapi juga ternyata di Bible masih mengandung ketetapan syariat pengajaran Islam. Seperti halnya berpuasa wajib, bersujud menghadap ke bait Allah, mengisahkan satu Tuhan, wajib disunat, jangan makan babi, bertudung, matinya Yesus di kafan. Ini semua kriteria ajaran Islam yang terdapat di Bible gitu. Sehingga teman-teman Kristen kenapa tidak lagi mengatakan saya ini mualaf odong-odong, karena ternyata Al-Hidayah lebih paham Bible. Ini demi Allah, Bu, saya tidak punya Bible ini. Saya berkata-kata ini hanya ada di kepala saya gitu. Dan ini sudah 10 tahun saya jalani gitu. Untuk saya membantah misionaris-misionaris yang mengatakan bahwa kekristenan itu ajaran dari Yesus. Mudah-mudahan kalau anak ibu, saya hanya titipkan doa dari Malaysia, mudah-mudahan Allah membuka hati dan memberikan hidayah kepada beliau. Mudah-mudahan beliau kembali bersyahadat dan bertaubat, karena sesungguhnya menurut referensi Al-Quran, bahkan kalau saya membaca Bible pun, ketika Isa Al-Masih itu akan turun, maka tujuannya tidak lain adalah membunuh babi, artinya pemakan babi, menghapuskan salib, memancung salib-salib gereja yang melakukan itu, kemudian membunuh Al-Masih Ad-Dajjal, yang kemudian teman-teman Kristen sekarang sedang tunggu Tuhan mereka untuk turun. Padahal itu murni adalah Al-Masih Ad-Dajjal. Nah itu. Sementara di Bible juga dijelaskan bahwa bukan orang yang memanggil dia Tuhan itu yang masuk surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa di surga. Ternyata semua isi New Testament itu tidak pernah ada satu ayat yang Yesus mengatakan atau Bapa mengatakan bahwa kehendak Allah Bapa di surga itu untuk menuhankan Yesus. Ya, tetapi ditemukan Yesus ini Tuhan dengan kalimat-kalimat surat-surat Paulus
dan konco-konconya gitu, Bu. Itu Iya. aja dari saya untuk Saya sharing-sharing. jadi gini, ya, jadi gini, pertama dulu saya kan pernah ngasih tahu dalam Kristen itu kan terbagi banyak ya, dalam si Bibelnya juga beda-beda, cara berdoanya beda, cara baptisnya beda, terus Tuhannya juga kan manusia, sudah semua. Saya sih udah 1000 cara gitu. Cuman yang sering yang menjadi ketakutan saya itu, suatu saat di akhirat saya dipertanyakan satu, yang kedua saya ngelihat dia disiksa di depan mata saya. Dua, kalaupun saya bisa merelakan, tapi kan saya harus lihat juga nanti di akhirat seperti apa gitu. Saya tahu itu tanggung jawab bapaknya, ya kan. Cuman kan kita sebagai ibu gitu melihat anak kita disiksa begitu gimana gitu. Sedangkan dunia ini tempat kita terakhir untuk berbuat sesuatu diselesaikannya di dunia gitu. Udah semua saya jelasin. Cuman ya mungkin Allah belum membuka pikiran dengan hatinya kali ya, atau apa gitu. Mungkin saya kadang-kadang juga merasa bingung lah mau kemana pas saya ngelihat rum-rum seperti ini. Ya Allah, mudah-mudahan ini ada solusi, ada hikmahnya, terus saya bisa ketolong gitu ya. Yang menjadi saya sakit itu saya nggak tahu dia Kristen, tahu-taunya setelah 20 tahun itu omanya meninggal. Saya nggak dikasih tahu kalau ini anak Kristen, nanti dia meninggal baru dia jujur saya ini Kristen. Dia sudah dijadiin Kristen, kan gimana nggak hancur ya. Selama ini saya nggak tahu apa-apa kalau dijadiin Kristen. Shocknya saya itu sampai sekarang mikir aja terus. Bu, mohon maaf Bu, anak ibu ini udah menikah sekarang Bu? Belum, masih kerja. Belum Umur dia, berapa, Bu? dia belum menikah, mau masuk 20 tahun. Lagian juga dia itu pintar ngaji, adabnya bagus, adabnya bagus. Iya, disayangkan. Ibu, mohon maaf nih semuanya saudara-saudaraku. Silakan. Ibu pasti kan sering bicara sama dia, sering diskusi. Bang Al-Hidayah sebentar sedikit ya, Bang Teros sedikit. Ibu kan sering diskusi sama anak ibu, karena itu kan anak ibu sendiri. Ibu kan pasti paham lah, ya kan, bagaimana sifatnya, ya kan, kapan ngambeknya, ibu pasti paham kan. Nah, ketika ibu ini ngobrol santai dengan anak ibu kan pasti sering nanya. Ibu ketika waktu sebelum menikah dengan bapaknya juga kan pernah ditawarkan untuk menjadi Kristen. Kenapa nggak pengalaman itu yang ibu berikan kepada anak ibu? Sudah saya ngasih tahu segala-galanya, udah saya ceritakan gitu. Cuman amanah dari umahnya waktu pas dia menghembuskan nafas terakhir, cuma bilang gitu katanya, jangan tinggalkan Kristen. Berarti di sini dalil omanya yang harus dibantah ya, bukan dalil Kristennya ya. Berarti kita titik tolak dari situ berarti Bu ya. Dalil omanya ya. Oke, lanjut. Sedikit. Ya, silakan. Ini ibu ini dia kan menikah dengan Kristen, lalu ibu ini narik suaminya itu jadi Islam, mualaf kan, tetapi mertuanya itu tetap Kristen. Lalu anak ibu ini dipiara sama omanya, begitu. Seiring berjalannya waktu, oma meninggal. Nah, tanpa sepengetahuan ibu ini, tiba-tiba anaknya itu sudah Kristen, gitu loh. Jadi omanya meninggal baru ketahuan. Nah, yang menjadi kendala ibu ini jarak. Karena ibu ini berdomisili di Bandung, sementara anak ini sekarang di Makassar, tinggal sama omnya ya, betul Bu? Iya, betul. Nah, begitu. Begitu kira-kira. Solusinya jadi ibu anak ini dapat ultimatum. Omnya juga Kristen juga ya, omnya? Omnya yang satunya udah masuk Islam. Kan dia bersaudara 3, menurut saya itu 3 ya. Bersaudara yang 2 udah Islam, yang satunya aja yang Kristen. Gitu. Nah, ini dia sama omnya juga yang Kristen itu, dia Pantai Costa. Berarti masih ada lobangnya lah ya, masih ada lobangnya berarti ya. Bisa lah itu, insya Allah. Lanjut. Itu saya mah berusaha itu udah bertahun-tahun loh. Udah berusahanya.
udah saya kasih deket dengan keluarga saya gitu kan, keluarga saya semua kan nggak ada yang mohon maaf, nggak ada yang Kristen, Apa semuanya ibu kan Islam. udah berusaha bertahun-tahun, tinggal tunggu siapa yang bikin sempurna apa namanya ini kisah ibu ini. Nanti begitu udah ketemu insya Allah selesai kok ya. Nggak akan berhenti kalau nggak sempurna semuanya dulu. Lanjutlah, mainkan. Tapi Bunyikan saya semuanya. mau tanya dulu deh sama ibu ya, maaf memotong. Ketika ibu melakukan usaha bertahun-tahun itu, usaha apa yang ibu lakukan? Iya, kan namanya saya komunikasinya kan saya udah di Bandung, sedangkan dia kan nggak boleh ikut sama papanya. Ya telepon hampir setiap hari, ngobrol, curhat gitu. Kita sharing tentang sedikit-sedikit tentang agama. Dia anaknya patuh, adabnya bagus, diem, dikasih tahu. Cuman dia juga pernah nangis. Dia mikir gini, katanya serba salah gitu. Jadi saya juga nggak mau dia tertekan. Anak saya kan saya juga kasihan sayang kan. Kalau anak saya juga tertekan, udah saya rem lagi. Ya udahlah saya jeda lagi. Karena yang kayak gitu kan namanya hati dia udah dewasa gitu ya. Udahlah batinnya gimana gitu. Jadi dengan cara begitu, iya memang kalau masalah jarak itulah jarak kita mungkin susah karena jarak. Cuman saya nitipin sama keluarga saya, adik-adik saya kan di Makassar, saudara-saudara gitu. Dia selalu bersilaturahmi, pakai jilbab gitu. Ngomong-ngomong masalah agama bisa ngaji, bisa apa. Justru ya kalau ngomong istighfar, apa segala macam. Cuman ya itu masalah dia memang jujur, saya Kristen, maaf. Ya Allah, hancur sayanya. Iya, hancur benar-benar. Ya Allah. Jadi sebelum kita bahas ke dalam topik membantah Bible gitu ya, memang betul sebuah agama itu diubah oleh orang tua, begitu. Iya. Nanti kita bahas bagaimana konsepnya, apakah yang seperti dibicarakan ibu itu, apakah ibu bisa melihat anak ibu tersiksa di akhirat, itu nanti kita bicarakan. Jadi begini Bu, kalau keinginan hati ibu sudah tulus, sudah begitu besar untuk mengembalikan anak itu dalam posisi kepada Islam sebagai agama rahmatan lil alamin, artinya pengorbanan itu tidak terlepas dari komunikasi Bu, karena yang mengerti dan dekat dengan anak itu adalah seorang ibu. Nah, berarti ibu paham di mana artinya bahwa ada kalanya ibu juga harus berkorban dengan cara mendekatkan diri, datang kepadanya, merangkulnya. Iya. Kalau masih Tidak hanya dengan komunikasi atau menyerahkan kepada saudara-saudara terdekat. iya. Nah, itu Iya yang ibu sih. lakukan. Yang itu yang betul-betul harus begitu Bu, korbannya begitu kan. Kalau kita pun bicara komunikasi, kita tidak tahu komunikasi iya dalam anak ibu itu iya itu seperti apa. Apakah betul-betul menghormati, apakah betul-betul menurut, atau seperti apa. Kan Iya, seperti betul. itu. Nah, arti ada kalanya ibu juga menyediakan waktu untuk secara persuasif, empat mata, untuk merangkulnya. Tidak serta-merta bisa melepaskannya kepada saudara-saudara yang lain. Memang berat, tapi kalau seturut memang ibu ingin mengembalikannya, memang harus ada yang dikorbankan. Bukan hanya Iya. sekedar komunikasi. Oke, itu. Nah, selanjutnya memang betul. Ketika saya memilih mu'alaf itu, Bu, ibu mungkin ini sebagai tambahan ibu untuk nanti kelak berkomunikasi dengan anak ibu ya. Iya, iya. Bahwa kalau yang saya lihat itu memang itu bukan kekristenan yang dipertahankan, tapi memang betul-betul doktrin Kristen yang dipertahankan. Nah, jadi saran saya Ibu sebagai tambahan ilmu, di dalam Bible itu ada dua pandangan. Dua pandangan apa? Ajaran Yesus dan ajaran dari doktrinisasi. Nah, ibu kasih beritahu paham kepada anak ibu bahwa yang betul-betul jika mengikuti Yesus itu, maka hal yang kamu lakukan adalah untuk membaca seutuhnya gospel-gospel dari Matius, Markus, Yohanes, dan Lukas. Iya. Itu kalau betul-betul kamu ingin mengikuti Yesus. Coba. Baru dibandingkan kepada surat-surat Paulus yang bentuknya Efesus, Roma, Korintus, dan lain-lain. Karena ibu harus tahu juga sebagai tambahan ilmu, Yesus Kristus itu tidak pernah sekalipun memberi amanah atau memberi legal standing untuk kepada siapapun untuk dirinya dianggap sebagai dasar berdirinya agama Kristen.
Baik di sejarah, dari unsur sejarahnya pun tidak pernah Yesus memberi legal standing amanah untuk berdirinya agama Kristen. Itu yang Ibu pahami dulu sebagai ilmu tambahan. Karena apa? Itu saran Ibu, kalau betul-betul Ibu ingin mengembalikan, karena seperti saya Bu ya, saya juga terpukul berangkat dari menjadi seorang muslim itu berangkat dari Bible itu sendiri yang memaksa saya keluar. Iya. Nah, dengan cara apa, Bu? Dengan betul-betul Ibu memberikan pemahaman kepada anak Ibu di Gospel Matius, Markus, Yohanes, dan Lukas. Karena doktrin-doktrin Kristen itu berada di surat-surat Paulus. Semua doktrin Kristen itu berada di surat-surat Paulus yang saat ini diikuti beliau. Nah, itu yang Ibu harus pahami juga. Kemudian ketika memilih pun saya ngambil dari pribadi ya. Ketika pun saya memilih menjadi seorang muslim, itu bukan serta-merta meninggalkan Yesus. Tetapi mengembalikan Yesus kepada posisinya semula. Yaitu sebagai apa? Sebagai nabi. Karena Yesus tidak pernah memberitakan dirinya adalah Tuhan. Itu terdapat di mana? Di Gospel-Gospel Matius, Markus, dan Yohanes. Nah, ini yang Ibu harus kuasai untuk memberi pembanding kepada anak Ibu. Sebagai ilmu tambahannya. Sebagai tambahan ilmu ya. Nah, yang kedua, di dalam Matius itu, Bu, Yesus tidak pernah menjanjikan surga bagi siapapun. Itu di Matius 20:23 dan Ibu bisa baca. Yesus tidak pernah memberi janji surga bagi siapapun. Karena dia menyadari bahwa dirinya adalah seorang utusan. Nah, ini yang Ibu harus beritahu kepada anak Ibu sebagai ilmu juga kepada Ibu. Yaitu menitik beratkan kepada gospel, saya ulang lagi, menitik beratkan pengajaran kepada Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Karena di situ juga tertulis di Markus 7 nomor 7, percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Nah, ini yang Yesus langsung katakan. Bukan berarti Ibu, loh saya ini kan muslim, tapi ngapain saya belajar Bible? Untuk mematahkan doktrin, Bu, Ibu juga harus paham konsep Bible. Justru itu sih harus memang ilmu sih sebenarnya, itu kan sejarah juga ya. Saya sering membaca juga sedikit-sedikit, tapi nggak terlalu belum disinilah terlalu Bu, Ibu kalau memang ingin perjuangan dan cita-cita, disinilah dimulai dasarnya Ibu untuk mulai mengenal, memahami, dan belajar. Disinilah mulainya kalau Ibu betul-betul ingin berkorban untuk mengembalikan anak Ibu kembali kepada syariat Muslim. Dan selanjutnya, ketika pun Ibu sudah berusaha memberitahukan dan tetap anak kepada posisi di Kristen, yang setahu saya, pandangan saya